Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila Air 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitasku sebagai seorang ibu rumah tangga kali ini aku awali dengan berbersih-bersih. Ini aku mau ganti spray di kamar belakang nih ya, karena hari ini neneknya anak-anak datang ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan aku ya teman-teman, sebagai seorang anak rantau. Kalau mendengar orang tua mau datang, pasti senangnya itu luar biasa ya teman-teman. Nah, ini aku mau bersihkan dulu kamar belakang ini karena nanti nenek anak-anak bakal datang dengan om atau adik aku ya teman-teman. Jadi di sini kamar ini nggak pernah ditempati ya. Nah, jadi biasanya kalau nenek yang anak-anak datang, dia sih nggak pernah juga ya tidur di kamar ini. Cuma ini persiapan aja teman-teman, aku bersihkan aja. Mana tahu nanti nenek yang anak-anak mau tidur di kamar atau omnya anak-anak mau tidur di kamar ini. Biasanya sih nenek yang anak-anak itu kalau datang dia lebih senang itu tidur di depan TV loh teman-teman. Jadi kamar ini cuma buat naruh pakaian aja ya, makanya kamar ini jarang banget aku bersihkan ya teman-teman. Maksudnya aku pasangkan spray. Kalau untuk disapu, untuk dibersihkan tiap hari ya teman-teman, cuma untuk dipasangi spray ini kalau ada yang mau datang aja atau yang mau tidur di sini. Nah, ini kamar ini nggak pakai AC teman-teman, jadi anak-anak nggak mau tidur di sini. Si abang Raja kalau dia pulang dari asrama pun dia lebih senangnya tidur di depan TV daripada tidur di kamar ini teman-teman. Nah, itu tadi alasannya, karena nggak ada AC di kamar ini. Aku sih udah minta ya Pak suami pasang AC di kamar ini, cuma Pak suami nggak mau. Kata Pak suami, ini kamar ini kan sisa tanah dulu ya teman-teman, jadi ini nggak tembus loh teman-teman untuk plafonnya itu, karena ini kan bangunan baru, nggak bangunan bawaan dari developer. Ini sisa tanah yang kami bangun, yang aku jadikan kamar gitu dan dapur ya. Nah, makanya di sini kalau mau masang AC Pak suami itu mikir ya teman-teman, karena kan plafonnya itu nggak tembus, jadi harus dijebol-jebol lagi, takutnya bangunan ini nanti ada yang rusak kayak plafonnya gitu. Tapi kemarin aku tuh udah konsultasi ya sama tukang AC yang biasa perbaikin AC aku, maksudnya yang biasa servis AC ke rumah, abang Asen Cina itu. Kemarin aku udah konsul sama dia. Aku bilang mau masang AC di kamar ini, jadi gimana caranya. Katanya nanti tinggal dia aja yang naik ke atas itu, dia aja nanti yang pasangkan, kalau mau pasang dia bisa katanya. Cuma Pak suami masih mikir ya teman-teman buat pasang AC di kamar ini, tapi lihat kondisinya nanti aja teman-teman, karena kan si abang Raja itu masih di asrama, jadi kamar ini memang jarang dipakai untuk saat ini. Mungkin tahun depan si abang kalau udah kelas 3 rencananya dia udah nggak mau di asrama lagi, mau di rumah aja, jadi ke sekolahnya itu biar bolak-balik aja. Jadi lihat tahun depan aja, semoga tahun depan juga ada rezekinya dan Pak suami juga terbuka ya teman-teman pintu hatinya untuk pasang AC di kamar belakang ini. Dan si abang Raja pun kalau dia nanti udah nggak di asrama lagi, pastinya dia pasti di kamar belakang ini teman-teman, karena kan di kamar tengah itu ada abang Razik dan abang Rafa dan juga omnya anak-anak. Ini lanjut, tadi spraynya udah aku ganti, untuk sarung bantalnya udah aku ganti juga ya teman-teman. Tapi tadi sarung bantalnya itu aku ganti dulu, nggak aku record karena bantalnya banyak banget di kamar ini ya teman-teman. Nah, ini lanjut, aku mau sapu-sapu lagi untuk kamarnya. Langsung aja aku pel ya teman-teman, untuk debu-debunya juga.
walaupun setiap hari aku sapu, aku pel untuk kamar belakang ini, cuma yang namanya kamar ini kosong, tak bertuan gitu. Jadi menurut aku debunya lumayan tiap hari ada gitu ya teman-teman. Ya mungkin ibarat kata orang ya, kalau rumah nggak berpenghuni pastinya kelihatannya itu gimana ya, nggak hidup katanya. Kayak gini juga lah kamar belakang ini teman-teman, karena memang nggak pernah ditepati ya, jadi seperti ini. Nah lanjut, di sini aku mau berberes ya teman-teman, mau nyapu juga untuk di bagian dapur, biar sekalian aku beres-beresnya ya teman-teman, sekalian aku bersih-bersihnya. Nah ini aku pun juga dari pagi belum ada nyapu ya teman-teman. Ini aku mulai di jam 10 setelah aku ngantar si Rafa les renang, dan tadi setelah Pak suami berangkat ke Tambilan, ke tempat kerjanya yang baru. Nah jadi di sini aku mau beres-beres dulu mumpung belum jadwal jemput si Abang Rafa pulang les renang. Dan hari ini aku masaknya sore ya teman-teman, karena pagi tadi anak-anak dan Pak suami aku belikan sarapan lontong. Kalau untuk makan siang anak-anak aku masih ada chicken katsu di kulkas ya teman-teman. Nah siang itu yang aku gorengkan untuk makannya anak-anak, karena kan adik aku nggak di rumah, dia pergi jemput neneknya anak-anak ke kampung ya teman-teman. Jadi hari Sabtu dia berangkat siang, eh, Minggu pagi dia dari kampung ke sini. Dan alhamdulillah nenek anak-anak sampai dengan selamat di sini sekitaran jam setengah 10 tadi ya teman-teman. Nah di sini bahagia banget ya teman-teman, karena ada neneknya anak-anak di sini. Nah neneknya anak-anak itu paling susah kalau diajak ke tempat aku ya teman-teman. Entah kenapa ya, orang tua itu dia lebih senang di rumahnya sendiri ketimbang di rumah anak-anaknya. Kalaupun nenek anak-anak tuh kesini, dia nggak mau lama-lama teman-teman, paling lama itu ya paling 2 minggu, itu udah paling lama sekali loh teman-teman. Tapi kemarin itu ada pas aku lahiran adik Rafiq, nenek anak-anak lumayan lama nungguin aku sampai adik Rafiq umur 6 bulan gitu ya teman-teman, baru neneknya anak-anak pulang ke kampung. Nah di sini nenek anak-anak mau ke sini dijemput sama adik aku, karena nenek anak-anak itu kakinya itu sakit teman-teman. Jadi rencananya mau aku bawa berobat di sini, mau aku terapi di sini, karena dulu neneknya anak-anak itu pernah juga kakinya itu sakit karena saraf kejepit gitu ya teman-teman. Jadinya pernah diterapi di sini dan diobati sama dokter saraf di sini. Alhamdulillah lama juga nggak kambuh-kambuh, tapi ini udah hitungan Dek Rafiq udah umur 2 tahun lebih ya teman-teman, baru kambuh lagi untuk sakit kakinya nenek anak-anak. Makanya kemarin itu aku bilang sama nenek anak-anak ke sini biar dijemput sama adek, biar aku bawa berobat ke sini lagi, sekalian aku bawa terapi ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita sekalian ikhtiar, mana tahu nanti ada yang cocok atau ada dokter yang cocok jumpa sama nenek anak-anak. Dan doain ya semoga neneknya anak-anak bisa sembuh, kakinya udah nggak sakit lagi gitu ya teman-teman. Nah lanjut, di sini aku dorong-dorongin kursi ini, aku mau sapu-sapu juga di bagian bawahnya dan aku lap-lapin juga untuk debunya. Nah baru 3 hari kemarin aku nyapu ya teman-teman sampai ke bagian bawah-bawah kursi itu. Nah ini udah banyak lagi untuk debunya, mungkin karena rumahku dekat dari pinggir jalan kali ya teman-teman, jadi debunya itu cepat juga nempel atau cepat tebalnya gitu ya teman-teman. Nah apalagi di atas kursi ini, karena kursi ini juga jarang didudukin gitu ya,
makanya ini debunya nempel. Mungkin kalau kursi itu sering didudukin, mungkin debunya nggak ada ya teman-teman, otomatis debunya itu kebawa sama pakaian yang kita pakai. Nah ini karena kursi ini kan nggak pernah dibawa duduk gitu ya teman-teman. Kalau ada tamu pun di rumah aku, mereka tuh lebih senang duduk di bawah di depan TV itu ketimbang di atas kursi ini. Nah itu Pak suami dulu ngotot banget minta beli, maksudnya ngotot banget beli kursi ini loh teman-teman. Katanya kalau ada tamu nanti duduknya di bawah kan gak enak gitu. Tapi ya tamu itu sepertinya lebih senang dia duduk di bawah ketimbang duduk di atas kursi ini. Jadi kursi ini rasanya aku memang gak ada fungsinya loh teman-teman. Sama fungsinya itu di sini buat cantik-cantik aja jadinya. Kalau untuk didudukin mungkin nggak ada ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku lap-lapin aja untuk debunya. Nah kalau kursi jati ini perawatannya susah loh teman-teman, apalagi yang ada ukiran Jepara seperti ini. Jadi itu perawatannya itu memang harus detail gitu, kita lapin dengan kuas kecil gitu ya teman-teman, karena di bagian ukir-ukirnya itu banyak banget debu yang nempel. Tapi di sini aku lapin aja pakai kain dulu ya teman-teman. Mungkin kalau aku ada waktu senggang bakal aku bersihkan sampai ke ukir-ukirannya itu dengan menggunakan kuas kecil gitu ya teman-teman. Sebetulnya aku nggak mau sih Pak suami beli kursi jati ini karena perawatannya tadi juga susah dan dia juga berat buat digeser-geser dan ukurannya juga besar. Dengan kondisi rumah yang minimalis seperti ini sepertinya nggak cocok punya kursi seperti ini ya teman-teman ya. Tapi gimana lagi ya, memang Pak suami seleranya pengen kursi ini, mau nggak mau aku nurut aja ya teman-teman. Tapi kemarin tuh aku udah bilang kok sama Pak suami, kalau ada rezeki kursi ini nanti mau aku bawa ke kampung, ke tempat neneknya anak-anak. Nanti di sini aku bakal beli kursi yang ukuran kecil aja, yang satu aja gitu ya teman-teman, yang panjang, terus ada anakannya kecil-kecil dua. Kayaknya baru cocok untuk rumah minimalis seperti ini. Tapi nanti ya teman-teman, rencananya nanti bulan 10 kalau memang ada rezekinya bakal aku ganti untuk kursi ini, biar nanti rumahku ini kelihatan lebih besar gitu ya teman-teman. Nah karena perabotannya ini besar-besar, jadi karena rumahnya kecil jadi kelihatannya itu memang gak ada ruang sama sekali ya teman-teman untuk rumahku ini. Sambil aku nyapu-nyapu, sambil aku bersih-bersih juga, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih, teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja, lagi rebahan kah atau lagi aktivitas sama seperti aku. Kalau gitu aku temani ya teman-teman aktivitasnya lewat video aku ini. Nah di sini tadi adik Rafiq minta dibukain kuenya ya teman-teman. Tadi itu aku bawa dia ke warung, sekalian aku beli super pel gitu, terus adik Rafiq tuh jajan Astor gitu ya teman-teman. Nah di situ dia minta aku bukain Astornya. Nah lanjut ya, di sini aku juga mau sapu di bawah kursi panjang ini. Nah jangan sapu ya teman-teman dengan kantong yang ada di atas kursi itu adalah rok yang mau aku potong kayak abang tukang jahit. Dari kemarin sore aku ke rumahnya, cuma abang itu nggak di rumah ya teman-teman, jadi aku biarkan aja untuk yang mau pakainya mau aku potong itu di dalam kantong plastik dan aku taruh aja di atas kursi ini. Tapi nanti selesai aku berberes ini sambil aku nanti jemput si abang Rafa, sekalian aku mau antar rok yang mau aku potong ke tukang jahit. Nah ini lanjut ya, aku geser-geser juga untuk kursi karena di bawah itu banyak banget teman-teman mainan si adik Rafiq yang dilemparnya ke bagian bawah itu. Nah ini juga teman-teman salah satu alasanku aku beli kursi lipat ini, karena kan kalau nenek anak-anak itu kalau kesini dia senang di depan TV ini ya teman-teman. Jadi kalau nenek anak-anak itu kesini dia tidurnya itu di bawah, aku bentangin tikar sama tilam gitu ya teman-teman,
Makanya kemarin itu kan lantai ini kan dingin ya teman-teman, namanya aja lantai keramik gitu ya. Jadi kemarin aku bilang sama pak suami, kebetulan ada rezekinya lebih, terus aku minta dibeliin kursi lipat ini ya teman-teman. Kalau misalnya omanya anak-anak kesini, dia bisa tidur di atas kursi lipat itu. Nah hari ini omanya anak-anak datang dan omanya anak-anak nanti tidurnya di atas kursi lipat ini. Nah jangan sapo ya teman-teman, dengan botol aqua yang ada aku angkat tadi atau galon aqua itu isinya tabungan duit seling gitu ya teman-teman, sisa-sisa belanjaan dari warung kayak duit 1.500 recehan gitulah ya teman-teman. Jadi aku masukkan ke dalam galon di mineral yang isi 5 liter gitu ya teman-teman. Nah itu udah mau hampir penuh gitu ya teman-teman. Nah aku tuh kalau punya duit seling itu daripada kebuang atau kadang-kadang itu suka hilang ya teman-teman kalau ditaruh gitu aja. Jadi pulang belanja dari warung atau dari minimarket, kalau ada sisa duit seling terus aku masukin aja ke dalam galon itu. Nah lanjut ya, di sini aku mau pel juga untuk lantainya. Nah lantai ini setiap hari aku pel ya teman-teman, karena kadang-kadang kan adek Rafiq gitu, karena dia memang gak pakai pempes kalau siang hari, jadi kadang dia suka kencing di lantai gitu ya teman-teman. Makanya setiap hari aku pelin ya untuk lantai ini, karena kan nanti kalau abangnya nanti mau ngambil wudhu ke kamar mandi gitu ya teman-teman, nanti kan jadinya najis gitu ya. Makanya kalau untuk lantai ini setiap hari aku sapu, setiap hari juga aku pel. Aku tuh kalau nyapu aku nggak ada jadwal tertentu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku injain kakiku udah nggak nyaman gitu, ada rasa-rasa nggak enak gitu, aku lanjut aja ngambil sapu dan kain pel. Kadang-kadang kan orang ada jadwalnya nyapu rumah ya teman-teman, sepertinya kayak pagi gitu kan, nanti siang terus sore. Kalau aku memang gak ada jadwalnya ya teman-teman. Kadang-kadang anak-anak itu main di teras, kadang dia nggak pakai sendal ya teman-teman. Maklum lah kalau teras itu kan kadang mobil masuk, motor masuk, jadi kan bawa pasir gitu juga ya teman-teman. Nanti dia habis main langsung naik ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah tanpa keluar itu pakai sendal, nanti pasti kebawa gitu untuk pasirnya ke dalam rumah. Kadang aku suka jengkel loh sama anak-anak ya teman-teman. Ya kita nikmati aja masa-masa ini ya. Nah ini alhamdulillah kerjaan aku udah kelar buat bersih-bersihnya. Assalamualaikum, bye bye.